Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. As-sadisu an la yamurra baina yadayin nas wa yajlisa haitsu huwa ila qurbi ustuwanatin aw haitin hatta la yamurruna baina yadayhi, a'ni baina yadayil musalli fa inna dhalik la yaqta'u as-salah walakinnahu manhiyun anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam la ayyakifa arba'ina aman khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ayyakuna ar-rajulu ramadan rimdida tazruhu ar-riyah khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Wa qad ruwiya bi haditsin akhar bil mar wal musalli haitsu shalla 'ala at-tariq aw qassara bid daf'i wa qala law ya'lamu al-mar baina yadayil musalli wal musalli ma 'alaihima bidzalika lakana ayyakifa arba'ina sanatan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Wal ustuwanatu wal haitu wal musallal mafrushu haddun lil musalli faman jaza bihi fayambaghi ayyadfa'a. Qala sallallahu alaihi wasallam liyadfa'ahu fa in aba falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang keenam daripada adab-adab Jumat agar tidak liwat di hadapan orang-orang yang sembahyang. Jangan melibas, artinya di hadapan orang yang sembahyang. Dan ia duduk dekat tiang atau dinding sehingga mereka tidak dapat lewat di muka, yakni di depan orang yang salat. Nah, di sini adalah Imam Ghazali menerangkan sesuatu yang sunat dilakukan oleh orang yang hendak sembahyang, antara lain adalah menggunakan sutrah. Menggunakan sutrah itu termasuk penyempurna sembahyang, sunat hukumnya. Sutrah itu artinya adalah sesuatu benda, sesuatu barang yang tingginya sekitar 2/3 hasta, diletakkan di depan orang yang salat, dan jarak antara kaki orang yang salat itu dengan barang tersebut kada lebih daripada 3 hasta. Jadi sutrah itu bisa berupa dinding, bisa berupa tiang, bisa berupa tungkat yang ditajak, bisa berupa sajadah, bisa berupa garisan. Tujuannya sutrah itu apa? Supaya orang kada boleh lewat di depan, di hadapan orang yang sembahyang tersebut. Itu gunanya sutrah tadi. Kalau ada orang yang lewat di antara orang sembahyang dengan sutrahnya, ada yang meliwat di mukanya, itu sesuatu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk dosa besar. Nah, jadi artinya sunat kita sembahyang baik di rumah, baik di masjid, baik dimanapun menggunakan sutrah itu.
urutannya dinding atau tihang nang kita hadapi, atau kada ada dinding kada ada tihang, misal di tanah lapang kita tajak tungkat di hadapan kita sembahyang itu. Tungkat itu tingginya minimal sekurangnya 2/3 hasta. Kada ada tungkat, sajadah diurat. Sajadah kada ada, garis di hadapan kita. Nah itu tujuannya adalah supaya sembahyang kita kada terganggu oleh orang yang liwat di hadapan. Karena orang liwat di antara sutra itu orang yang melakukan suatu dosa yang besar. Jadi kalau kita ke masjid, nang dicari dahulu adalah saf pertama. Karena saf pertama ini langsung menghadap dinding biasanya. Nah otomatis orang nang sembahyang di saf pertama itu, sembahyang sunat kan misalnya di saf pertama, ini sudah punya sutra karena dinding masjid sutranya. Nah kalau ada orang nang liwat antara inya sembahyang dengan dinding masjid itu, hukumnya adalah haram. Kalau kada dinding boleh juga tihang. Tihang-tihang ini, nah, tihang-tihang di masjid-masjid. Nah, sembahyang kita menghadap tihang atau sedikit ke kanan dari tihang atau ke kiri dari tihang. Nah, maka tihang itu menjadi sutra bagi kita. Misalnya kada ada tihang, ada sajadah, sajadah urak. Nah, maka antara batis kita sampai ujung sajadah itu ngarannya adalah sutra, nang kada boleh diganggu, diliwati oleh siapa juga pun. Nah, urutan tertibnya itu menentukan. Artinya yang pertama dinding atau tihang. Misal di masjid, di musalla, dinding ada, tihang ada. Kita sembahyang kada menghadap dinding, kada menghadap tihang, tapi maurak sajadah. Nah itu maurak sajadah hukumnya adalah sia-sia. Kenapa? Karena kedudukan sajadah itu kalau kada ada dinding atau tihang, sia-sia, sama ya kada bersutrah ngarannya. Di rumah misalnya, dinding ada di muka, dinding rumah, dinding kamar, sembahyang jauh pada dinding, pasahapan diurak, itu kada berpahala. Kenapa? Karena meninggalkan yang lebih tinggi martabatnya, mengambil yang lebih rendah. Jadi urutannya itu dinding atau tihang sama, kemudian tungkat ditajak amunnya kawa, kada ada tungkat hanya sajadah nomor 4-nya. Nah kalau kita masuk masjid, kita dituntut agar jangan sampai melibas orang sembahyang. Orang sembahyang sunat kenapa jangan dilalui, kecuali orang ini taksir. Arti taksir napa? Dinding ada kosong kada dihadapinya, tihang ada kosong kada dihadapinya, diuraknya sajadah di tengah-tengah masjid. Nah itu boleh aja kita melibas di tengah-tengahnya itu. Kenapa? Ini menyia-nyiakan tempat yang mestinya ditempatinya. Jadi kalau kita ke masjid atau di rumah hendak sembahyang, kita disunatkan dahulu mencari sutra tadi, dinding atau tihang. Bila kada ada tungkat, bila kada ada hanyar sajadah. Agar tidak liwat di hadapan orang-orang dan ia duduk dekat tiang atau dinding. Jadi kalau kita memilih tempat di masjid, di musalla, di langgar, kita milih tempat sagan sembahyang itu, pilih nang parak dinding atau parak tihang. Sehingga mereka tidak dapat lewat di muka, yakni di depan orang yang salat. Sesungguhnya hal itu tidak memutuskan salat. Andai kata kita sembahyang misal di muka kita ada dinding, ada orang lewat di tengah-tengah sini, sembahyang kita kada terganggu, sembahyang kita kada batal kada. Tetapi dilarang orang lewat. Amunnya nikat juga liwat sembahyang kita kada ada gangguannya, lepas rusak sembahyang kada. Cuma nang liwat itu nang berdosa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyakifa arba'ina aman khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Artinya sungguh berhenti selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada ia liwat di depan orang yang sedang salat. Bisa kada ada jalan lain hendak keluar, kada ada jalan lain hendak masuk ke masjid, orang sembayangan rapi, sapnya sudah teratur. Nah, lebih baik kita menunggu ujar Nabi 40 tahun daripada kita meliwati orang nang sembahyang itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyakuna ar-rajulu ramadan rimdida bacaannya tazruhur riyah khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Artinya sungguh seseorang menjadi abu yang diterbangkan oleh angin itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang salat. Kecuali orang nang sembahyang tadi menyia-nyiakan haknya, nah itu ada jadi masalah. Sembahyang di Muhar Lawang misalnya, di Muhar Lawang tuh hibak dahulu masjid ke di mana-mana kah, yang di pemulaan Lawang tuh hibak. Nah itu orang nang kada menjaga kehormatan dirinya. Andai kata kita langgar sapnya, kita kada berdosa. Kenapa? Inya seorang menyia-nyiakan dirinya untuk dilanggar. Dan telah diriwayatkan di dalam hadis lain mengenai orang yang lewat dan orang yang salat di mana ia salat di jalan atau ia taksir pada penulakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mar baina yadayil musalli wal musalli bacaannya wal musalli ma alaihi ma bidzalik lakana ayyakifa arba'ina sanatan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Artinya seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat dan orang yang salat bacaannya dan orang yang salat dan orang yang salat itu mengetahui akan apa yang ada atas keduanya, maksudnya dosanya, niscaya ia berhenti 40 tahun itu adalah lebih baik daripada ia lewat di depannya. Jadi ini ancaman Rasulullah baik kepada orang yang lewat di hadapan orang sembahyang lawan orang sembahyangnya juga. Orang nih sembahyang di tengah jalan, otomatis ingin dilewati orang karena di tengah jalan sembahyang, tempat lain masih ada kosong, sembahyang di tengah jalan, orang lewat di mukanya, inyanya nang salah, inyanya nang berdosa. Menurut dalam hadis ini, kita sembahyang di tengah jalan, orang nang liwat di hadapan kita ada berdosanya, kita nang salah, kitanya nang sembahyang di tengah jalan itu nang berdosa. Nah, atau lagi umpamanya kita sembahyang menghadap dinding, menghadap tiang, cukup syarat. Ada orang yang liwat di tengah-tengah kita kadang menghalangi lawan tangan. Menurut ulama yang mengambil zahir hadis ini, itu pun berdosa. Nang lalu berdosa, nang sembahyang pun berdosa juga. Kita sembahyang di saf pertama menghadap dinding, jarak antara batis kita kada lebih dari 3 hasta, berarti cukup syarat ngarannya ini. Tahu-tahu ada orang melibas di hadapan kita, nah berjalan, kada kita halangi, kita berdosa. Mesti dihalangi lawan tangan, jangan lewat di sini artinya. Nah,
Nah, jadi hadis ini menurut Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub merupakan ancaman bagi keduanya, bagi orang yang sembahyang dan bagi orang yang liwat di hadapannya. Seandainya orang yang liwat di depan orang salat yang melibas ini dan orang yang salat itu mengetahui akan apa yang ada atas keduanya daripada dosa, maksudnya niscaya ia berhenti 40 tahun itu adalah lebih baik daripada ia lewat di depannya. Nah, kalau sudah kita sembahyang berjamaah, itu sab itu sudah jadi sutrah masing-masing. Imam sutrahnya dinding masjid umpamanya. Sab nang pertama sutrahnya iya sutrah imam. Orang nang sembahyang di sab kedua sutrahnya iya orang nang di sab pertama. Orang sembahyang di sab ketiga sutrahnya orang nang di sab kedua. Orang sembahyang di sab keempat sutrahnya orang nang di sab ketiga. Jadi kalau sudah sab itu rata, misal sab pertama penuh, sab nang kedua penuh. Nah, kita kada boleh liwat di tengah-tengah sini kalau orang ada sembahyang. Karena sab kedua ini sutrahnya adalah orang-orang nang berdirian, orang-orang nang sembahyangan di sab pertama itu. Asalkan jarak antara sab ke sab itu kada lebih dari 3 hasta. Kalau lebih pada 3 hasta itu sudah kada cukup syarat untuk dijadikan sutrah ngarannya. Misalnya peimaman itu gana mihrab masjid itu panjang, misalnya 4 meter. Lalu si imam sembahyang di parak sini, sehingga antara imamnya ke dinding itu misal 3 meteran lagi. Nah, imamnya sembahyang ada basutra, mesti diulahkan di hadapan imam itu ada kayu kah, ada dampar tinggi kah, supaya imam ini ada bisian sutra. Karena jarak antara imam dengan dinding peimaman itu terlalu jauh, lebih daripada 3 hasta. Tiang dinding dan tempat salat yang dihamparkan sajadah itu adalah batas bagi orang yang salat. Maka barang siapa yang melewatinya maka sayogianya untuk ditolak. Sembahyang misal di saf kedua, ini saf pertama di hadapan kita di saf kedua. Ada orang nak liwat, nah kita disuruh mengandang on tangan supaya jangan liwat di hadapan kita. Ada yang mengatakan sunat kita mengandang itu, ada yang mengatakan wajib. Maka sayogianya untuk ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyadfa'ahu fa in aba falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Artinya agar ia menolak. Jika ia enggan maka agar ia menolaknya, dan jika ia enggan maka hendaklah ia membunuhnya. Karena sesungguhnya itu adalah syaitan. Ini 2 kali kita menolak, yang ketiga menguntau. Jadi dikandang sekali, atapinya mengarasi. Kita kandang juga masih, atap mengarasi. Yang ketiga dikuntau itu. Kenapa? Karena jar Nabi itu syaitan. Artinya apa? Andai kata orang tersebut mati karena kuntauan kita itu, kita kada dikisas, kita kada berdosa, karena orang itu perai darah dagingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyadfa'hu fa inna falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Menguntau waktu itu yang ini sembahyang menguntau mendatangi bahasa itu kada asli lagi. Ini menguntau parahatan itu. Liyadfa'hu fa in aba falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan.
Artinya agar ia menolaknya, jika ia enggan maka agar ia menolaknya, dan jika ia enggan maka hendaklah ia membunuhnya, karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Jadi kita lakukan 3 kali itu dalam keadaan sembahyang. Sama halnya orang minta kawani di saf belakang. Nah itu dilakukan sesudah kita sembahyang. Jangan kita melakukan sebelum kita sembahyang. Misal di saf pertama hibah, saf pertama hibah, datang kita, di mana kita mengambil posisi imam. Saf pertama hibah, masjidnya luas misalnya 30 meter, di mana kita mengambil posisi berdiri. Apakah di ujung sebelah kanan sana? Nah, nang bujurnya kita mengambil posisi itu di belakang imam. Ambil ke kanan sedikit. Di situ kita memulai saf. Nah, memulai saf. Di belakang imam ke kanan sedikit. Nah, di situ kita Allahu Akbar. Sorangan. Sesudah kita Allahu Akbar, hanya kita boleh menarik orang di muka untuk menggani kita, mengawani di belakang ini. Takbir dahulu hanya menggatuk nang di muka. Bila nang di muka dan nang di belakang ini sudah takbir nang di belakang, inya menggawil kita nang di muka, kita sunat membantu inya mundur supaya jadi saf di belakang. Bila belum mengangkat takbir dan di belakang ini menggatuk kita jangan melayani itu. Kenapa sebabnya? Karena kita nang jadi korban. Begitu kita mundur ke belakang, kita saurangan di saf ngarannya. Ini belum sembahyang lagi, kita nang jadi saurangan. Nah jadi supaya jangan ada nang saurangan di belakang itu, Allahu Akbar dahulu, hanya gatuk nang di muka. Jadi kedua-duanya di belakang nih kada ada sorangan sembahyang. Nah sama dalam halnya masalah menolak orang yang lewat di hadapan tadi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menolak orang yang lewat di depannya sehingga ia membantingnya. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Beliau memakai sutra, memakai aturan-aturannya tadi. Ada yang lewat di hadapan sidin, halangi sidin. Kada maasi banting sidin. Lalu barangkali laki-laki tadi memeganginya, lalu ia minta tolong atasnya pada Marwan. Lalu ia minta tolong atasnya pada Marwan. Marwan ini gubernur Madinah waktu itu. Artinya mengaduakan bahasa kitanya. Nang dibanting itu mengaduakan ke gubernur. Kada terima. Dipanggil gubernur Abu Sa'id ini, kan apa ikan sembahyang membanting orang itu. Lalu ia mengkabarkan bahwa Nabi SAW memerintahkan dengan demikian itu. Nabi yang menyuruh itu. Jika ia tidak mendapatkan tiang, nah kalau tidak tiang misal, maka hendaklah ia menegakkan sesuatu di mukanya, tongkat. Panjangnya tingginya sekitar 1 hasta, minimal 2/3 hasta, agar menjadi tanda bagi batasnya. Nah jadi artinya sutra itu hukumnya sunat. Baik sembahyang surangan, baik sembahyang berjamaah, baik sembahyang di masjid, baik sembahyang di rumah, baik laki-laki, baik bini-bini, dianjurkan, disunnatkan bersutrah itu. Artinya sembahyang jangan jauh pada dinding rumah, jangan jauh pada tihang, punya kadada urak sajadah. Tapi kita ingat bahwa sajadah itu kada berfungsi, sajadah kada jadi pahala amunnya kita kada menggunakan dinding, padahal dinding ada. Misalnya kamar rumah misalnya gana dinding kamar rumah kawa, sembahyang ngas itu kita menghadap dinding rumah itu, dinding kamar itu kawa.
Tapi kita jauh pada dinding, kita urak sajadah. Nah itu kita kada dapat pahala sutra, kada dapat. Karena kita meninggalkan dinding tadi. Yang ketujuh, adab daripada Jumat agar ia mencari saf pertama karena keutamaannya banyak. Sebagaimana telah kami riwayatkan dan di dalam hadis, man ghassala wa ghtasala wa bakkara wa batakara wa dana minal imam wastama'a kana dzalik lahu kaffarah lima bainal jumu'ataini wa ziyadati salasati ayyam. Artinya barang siapa yang mandi berpagi-pagi dan dekat kepada imam dan ia mendengarkan imam khutbah maksudnya, maka hal itu menjadi penebus baginya terhadap apa yang di antara 2 Jumat dan tambah 3 hari. Penebus dosa. Pada lapas yang lain, hadis yang lain, ghafarallahu lahu ilal jumu'atil ukhra, Allah berikan, maka Allah mengampuninya sampai kepada Jumat yang lain. Dan pada sebahagian riwayat beliau mensyaratkan walam yatakhatta riqaban nas, artinya ia tidak melangkahi leher-leher manusia. Jadi saf pertama itu merupakan sesuatu yang disuruh untuk mendatanginya, mengisinya, karena Nabi mendoakan orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu. Dalam mencari menuntut saf pertama jangan melupakan terhadap 3 perkara. Artinya saf pertama itu bagus, saf pertama itu paling afdal, tapi syaratnya ada 3 pertama. Apabila ia melihat di dekat khatib ada kemungkaran di mana ia lemah untuk merubahnya, misalnya imam atau lainnya mengenakan sutra atau salat dengan senjata yang banyak, berat dan menyibukkan, atau senjata yang ada emasnya atau lain sebagainya dari hal-hal yang wajib diingkari, maka mundur itu lebih selamat dan lebih menghimpunkan bagi himmah. Hal ini dilakukan oleh sekelompok ulama karena mencari keselamatan. Jadi artinya orang nang sembahyang di saf pertama itu dapat fadilat yang besar kalau dia mampu, 1, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada hal-hal nang munkar dilihatnya daripada para khatib dan imam muazzin. Imam misalnya, khatib misalnya ketinggal rukunnya, mesti kau menagur nang di saf pertama ini. Atau misalnya imam, ini dahulu di zaman Bahari orang yang jadi khatib itu khalifah atau amir, gubernur atau bupati di bawahnya. Nah, macam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khatib di Madinah itu Rasulullah. Zamannya Abu Bakar, khatib di situ Abu Bakar karena Abu Bakar presidennya, khalifahnya. Zaman Umar yang jadi khatib. Jadi bila orang yang jadi pejabat memimpin satu wilayah, ini yang mesti jadi khatib di situ. Nah lalu apabila pemimpin tadi menjadi khatib, dia ada melakukan hal-hal yang mungkar, maka orang-orang di saf pertama yang paling parak itu yang mestinya lebih dahulu menegur kesalahannya, kemungkaran itu. Jadi apabila ia melihat di dekat khatib akan kemungkaran di mana ia lemah untuk merubahnya, misalnya imam atau lainnya mengenakan sutra atau salat dengan senjata yang banyak, berat dan menyibukkan, atau senjata yang ada emasnya atau lain sebagainya dari hal-hal yang wajib diingkari,
maka mundur itu lebih selamat dan lebih menghimpunkan bagi himmah. Hal itu dilakukan oleh sekelompok ulama karena mencari keselamatan. Misalnya khatib khutbah, khatib ini ada tinggal rukunnya, ada tertinggal nang satu kesalahan nama akibatkan kada sah khutbahnya. Orang yang paling bertanggung jawab orang yang di saf pertama karena paling dekat dengan imam. Jadi yang di saf pertama ini jangan coba-coba untuk mengantuk mau orang khutbah. Karena tugas ada. Kalau khatib mengapakah mesti mengganti. Atau imam ada masalah naik jadi imam. Kalau kita kada mampu macam itu, lebih selamat mundur daripada saf pertama. Dikatakan kepada Bishr bin Al-Harith, kami melihatmu berpagi-pagi, sedangkan kamu salat di akhir saf. Jadi orang, wahai Bishr bin Al-Harith, pian sung-sung ke masjid tapi sembahyang pembelakangan, kenapa? Lalu ia menjawab, hanya saja yang dikehendaki adalah dekatnya hati, bukan dekatnya tubuh. Dan ia mengisyaratkan bahwa hal itu lebih dekat kepada keselamatan hatinya. Sufyan As-Sauri melihat kepada Syu'aib bin Harbin di samping mimbar dengan mendengarkan khutbah dari Abi Ja'far Al-Mansur. Kalau kada salah ini khalifah. Abi Ja'far Al-Mansur khutbah. Syu'aib bin Harbin duduk di parak situ mendengarkan khutbahnya. Sufyan Sauri melihat dari kejauhan. Ketika ia selesai salat, ia Sufyan Sauri berkata kepada Syu'aib bin Harbin tadi. Ujar Sufyan Sauri, hatiku sibuk terhadap dekatmu kepada ini. Bahasa kita, wahai kawan, hatiku kada nyaman melihat ikam dekat mimbar itu. Hatiku sibuk terhadap dekatmu kepada ini. Apakah kamu percaya untuk mendengar perkataan yang wajib atasmu untuk mengingkarinya? Artinya amun khatib tu ada hal-hal pidatunya nang salah, pidatunya nang kada pantas, apakah mampu mengingkarinya? Kemudian ia Sufyan Sauri mengatakan, menuturkan sesuatu yang mereka perbuat dari pemakaian baju hitam. Bila menghutbah baju hitam, wanita yang menegur itu. Lalu ia berkata, Syu'aib tadi berkata, wahai Abu Abdillah, wahai Sufyan Sauri, tidakkah dalam hadis terdapat udunu wastami'? Wahai Sufyan, hadis mengatakan dekatlah kamu kepada khatib dan dengarkan. Kenapa kamu menyuruh aku berjauh pada mimbar? Dengan hadis mengatakan dekatlah dengan mimbar dan dengarkan. Artinya mendekatlah dan dengarkanlah. Lalu ia berkata, Sufyan Sauri tadi berkata, celaka kamu. Itu bagi khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Nang kita disuruh berparak lawan khatib, disuruh kita mendengarkan khutbah, dekat dengan khatib itu kalau khatibnya khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Adapun mereka hatib-hatib nang sekarang, maka setiap kali kamu jauh dari mereka dan kamu tidak melihat mereka, maka ia lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau khalifah-khalifah sekarang nang jadi khatib, makin jauh makin dekat dengan Allah Ta'ala, makin jauh daripada khatib itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Amir berkata, saya salat di samping Abi Darda, maka ia langsung ke belakang mundur pada saf-saf itu. Kata di saf pertama, sehingga kami berada di akhir saf pembelakangan. Ketika kami selesai salat, saya berkata kepada Abi Darda, bukankah dikatakan bahwa sebaik-baik saf adalah awalnya?
Kenapa pian pembelakangan sembahyang? Abu Darda menjawab, ya bujur saf pertama itu paling baik. Hanya saja umat ini disayang, terpandang di antara umat-umat yang lain. Sesungguhnya apabila Allah memandang kepada hamba di dalam salat, maka ia diberi ampun dan juga orang yang berada di belakangnya. Itu alasanku gisidin aku di belakang sembahyang. Kenapa? Karena bila Allah mengampuni sembahyang orang nang di muka, nang di belakang dapat syafaatnya. Nang sejajar kada artinya. Maka ia diberi ampun dan juga orang yang berada di belakangnya. Saya ke belakang, ujar Abu Darda, dengan harapan Allah memberi ampun kepada saya dengan salah seorang dari mereka di mana Allah memandang kepadanya. Ini alasan Abu Darda kenapa sembahyang pembelakangan. Karena gisidin kalau orang di muka itu, yang sembahyang di muka itu ada orang yang dipandang Allah, Allah ampuni dosanya dan orang yang berada di belakang-belakangnya. Nah, jadi aku berharap bahwa orang di muka itu ada yang dapat ampunan sehingga merimbit juga ke belakang ampunan Allah Ta'ala itu. Sebagian perawi berkata bahwasanya ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mensabdakan itu. Maka barang siapa yang terbelakang atas dasar niat ini karena mengutamakan orang lain dan menampakkan baiknya budi pekerti, maka tidak mengapa. Ketika ini dikatakan al-a'mal bin niyat, artinya amal-amal itu menurut niatnya. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali berbeda pendapat dengan banyak para ulama. Sedangkan para ulama lain mengatakan bahwa al-itharu bil qurabi makruhun. Mengutamakan orang lain dengan sesuatu yang fadilat, sesuatu yang ibadah, itu makruh. Pertama misalnya itu fadilat, kemuliaan. Kalau kita menyuruh orang lain ke saf pertama, kita hakun di belakang, itu makruh. Itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi kalau Imam Ghazali di sini berpendapat tergantung niatnya. Kalau niatnya anak sembahyang di belakang kayak nang tadi, tujuannya itu jisidin kada mengapa. Maka tidak mengapa ketika ini dikatakan al-a'mal bin niyat, artinya amal-amal itu menurut niatnya. Yang kedua, kita di saf pertama tadi disuruh jika sebidang tempat dari masjid di sisi khatib tidak khusus untuk para sultan, maka saf pertama itu disukai. Jika tidak, maka sebagian ulama memakruhkan masuk tempat yang khusus itu. Misal sembahyang Jumat di masjid, di saf pertama itu khusus untuk para sultan, untuk para pejabat-pejabat sembahyang di situ. Nah, kita makruh berparak ke situ di saf pertama. Pendapat sebahagian ulama tadi. Itu adalah bid'ah yang diadakan setelah Rasulullah SAW di masjid-masjid. Padahal masjid itu mutlak bagi seluruh manusia. Hal itu telah dipastikan atas penyelisihannya. Siapa yang datang pertama, itu yang paling berhak untuk masjid di saf pertama. Siapa yang datang awal, itu yang paling berhak. Kada ada istilah tempatku di masjid itu, kada ada. Kada ada. Sampai-sampai di dalam kitab fikih disebutkan masjid itu adalah tempat yang mulia. Dan yang paling mulia tempat di masjid itu adalah mihrab. Ngaran mihrab itu nang mana? Mihrab itu tempat sembahyang imam, itu mihrab ngarannya. Kalau nang salawasan ini mihrab ada, di mana tempat imam sembahyang itu mihrab ngarannya. Jadi bukan mihrab nang bejongol pe imaman kamu kalau sebagian disebut mihrab. Lain, mihrab itu di mana imam biasa sembahyang, di situ mihrab. Nah, di situ
kada boleh si imam ini berlawas-lawas duduk di tempat mihrabnya itu kalau selesai sembahyang. Kenapa? Dikhawatirkan kalau ada kaum muslimin yang hendak ke tempat itu, karena itu tempat yang paling abdal di dalam masjid. Nah, jadi imam sayogianya tuntung wirid berjauh dari tempatnya itu, memberi kesempatan kepada orang lain untuk sembahyang di mihrab itu. Nah, jadi masjid siapa yang pertama datang itu yang paling berhak di saf pertama. Anas bin Malik dan Imran bin Husain salat di tempat yang khusus itu. Keduanya tidak memakruhkan hal itu karena menuntut kedekatan itu. Barangkali kemakruhan itu tertentu dengan keadaan yang dikhususkan dan larangan. Adapun semata-mata tempat khusus apabila tidak ada larangan maka tidak pasti makruh. Misal di panitia masjid saf pertama khusus hari ini untuk para pejabat. Nah, itu bid'ah. Dan kita nang kada pejabat makruh sembahyang di saf pertama. Karena sudah ditentukan untuk bubuhan para pejabat. Ada yang mengatakan kada makruh seperti Anas bin Malik dan Imran bin Husain tadi. Yang ketiga, saf pertama masih bahwasanya mimbar itu memutung sebagian saf. Saf pertama adalah yang bersambung yang ada di halaman mimbar, dan apa yang ada di ujung itu terputus. Ini menurut Imam Ghazali. Amun mimbar macam di Masjid Sulaha itu kada jadi masalah. Kenapa? Karena andaknya mimbar kada mengganggu saf. Andaknya mimbar kada mengganggu saf. Nang jadi masalah ini kalau mimbar itu baka muka. Nah, sehingga memutong saf. Apakah keberadaan mimbar itu memutong saf atau kada? Menurut Imam Ghazali, nangaran saf pertama itu adalah saf nang di muka mimbar. Karena itu nang kada terputus. Saf pertama saf nang di muka mimbar. Kalau saf kiri kanan mimbar tuh kada saf pertama ngarannya karena terputus oleh adanya mimbar ini. Ini pendapat Imam Ghazali. Bahwasanya mimbar itu memutong sebagian saf. Saf pertama adalah yang bersambung yang ada di halaman mimbar, dan apa yang ada di ujung itu terputus. As-Sauri berkata, saf pertama itu adalah yang keluar di depan mimbar, karena saf itu mengarah, karena bersambung, dan orang yang duduk padanya itu menghadap khatib dan mendengarkan daripadanya. Nah, ini pendapat Sufyan Tsauri sama dengan Imam Ghazali. Jadi misal masjid, di sini peimaman, di sini ada saf, di sini ada mimbar. Nangaran saf pertama nang mana? Nang di muka mimbar nangaran saf pertama. Bukan nang di belakang mimbar, bukan nang di sejajar lawan mimbar, nang di hadapan mimbar, nang di halaman mimbar itu saf pertama. Menurut Imam Ghazali dan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau mimbar macam Masjid Sulaha nang di muka itu kada ada masalah, karena kada memotong saf. Sebagian ada mimbar baandak di saf pertama, maandak mimbar itu. Nah, maandak mimbar di saf pertama, kada diintang sebelah kanan imam, maandak di belakang imam, maandak mimbar ini. Lalu otomatis saf ini terpagat antara sini lawan sana, tahalang mimbar. Nah, menurut sebagian ulama saf pertama itu hilang, berubah ke halaman mimbar. Memang ada juga pendapat ulama bahwa mimbar itu kada memotong saf, itu ada juga pendapat. Cuma lebih baiknya menghindari perselisihan ulama itu. Andak mimbar kayak di Sulaha tuh kada betah luput lagi sudah. Kalau ma'andak baka muka, lalu khilaf ulama, ada mengatakan memutus saf, ada mengatakan kada. Yang paling baik itu memelihara khilaf.
Jangan sampai ada perselisihan, hendak mimbar di sebelah kanan imam, kada mengganggu saf. Dan tidak jauh untuk dikatakan bahwa yang paling dekat kepada kiblat adalah saf pertama, dan makna ini tidak dipelihara. Nah, ada juga mengatakan bahwa mimbar itu kada memutus saf, sehingga saf yang paling dekat dengan kiblat, dengan Ka'bah, itulah saf yang pertama. Ada juga pendapat tadi. Dan dimakruhkan salat di pasar-pasar dan halaman-halaman yang keluar dari masjid. Makruh kalau di masjid masih ada kosong. Sembahyang di kartak umpamanya, macam di solahan ibu kartak sembahyangan, orang jalan kada kawa, amunnya di dalam sudah penuh, ada jadi masalah. Amun di dalam kosong, kada berpahala jamaahnya, kada berpahala jamaah. Sampai yang sorangan artinya. Panas mah di kartak situ. Itu tugas pengurus masjid itu mestinya mahandar itu. Dalam masjid hibak, atas hibak, bawah hibak, pelatar hibak, nyerah ke kartak ada jadi masalah. Amun di atas puang, di pelatar puang, di kartak beisi, nang di kartak ini nang dimakruhkan. Dan dimakruhkan salat di pasar-pasar dan halaman-halaman yang keluar dari masjid. Sebahagian sahabat memukul manusia, dipukul itu namanya di kartak itu. Sebagian sahabat memukul manusia dan membangunkan mereka dari halaman-halaman itu. Ini kaum masih pentungan di tangan ada nama handar itu. Sebagian sahabat memukul manusia dan membangunkan mereka dari halaman-halaman tadi. Nah, yang kedelapan, memutuskan salat ketika keluar imam. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وعليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا